pagi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Iya, baik. Seperti penelitian sebelumnya kepada Ibu bahwa saya akan melakukan penetapan pra-observasi di kemarin di WA saya kepada Ibu bahwa hari ini saya akan melakukan penetapan pra-observasi di Ibu untuk persiapan kegiatan pembelajaran nanti ya. Jadi bagaimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sebelum saya lanjut untuk lengkap percakapan Ibu, adapun pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu terkait kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya. Yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nanti pada saat pembelajaran nantinya? Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan pada saat pembelajaran nanti yaitu di mana sini peserta didik dapat memahami dan menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, ya, tentang norma-norma ya. Bagaimana peserta dapat memahami norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Kemudian di selain dari pembelajaran ini ya, ini saya akan tanyakan kembali lagi area pengembangan mana yang Ibu hendak capai dalam kegiatan pembelajaran nantinya? Ya, dalam pengembangan ini ada beberapa yang perlu saya capai. Yang pertama itu ada pengetahuan. Pengetahuan di sini saya di mana siswa dapat memahami norma-norma dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan berkelompok. Adapun yang kemudian pengembangan yang kedua itu saya dalam keterampilan, di mana dalam keterampilan ini siswa di sini akan dapat menempelkan dan mencari tahu sendiri norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Serta selain pengetahuan dan keterampilan juga di sini saya juga menilai pengembangan dari sikapnya di sini dalam pembelajaran yang itu disebutkan dalam kebiasaan. Luar biasa Bu ya. Ada 3 area pengembangan mulai dari sikap, pengetahuan dan keterampilan. Luar biasa. Nah, selain area pengembangan sikap, tentu Ibu memiliki suatu strategi yang dipersiapkan dalam pembelajaran nantinya. Kalau bisa tahu Bu, apa strategi yang akan Ibu persiapkan untuk kegiatan pembelajaran nantinya? Ya, adapun strategi yang saya siapkan di sini adalah saya akan mengelompokkan siswa berdasarkan dengan pembelajarannya, di mana di sini disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya integrasikan dengan pembelajaran sosio-emosional seperti itu, Pak. Wow, luar biasa Bu ya. Jadi untuk strateginya Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan pengelompokan ya. Iya, Pak. Melalui kegiatan pengelompokan. Kemudian mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosio-emosional. Selain strategi Ibu, mungkin Ibu bisa menyampaikan apa model atau metode pembelajaran yang Ibu akan gunakan nantinya? Baik Pak, untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah model pembelajaran discovery learning, di mana di sini siswa dapat menemukan sendiri jawaban atau masalah yang saya akan berikan pada saat pembelajaran nanti. Dan metode yang saya gunakan ada metode tanya jawab dan diskusi kelompok seperti itu, Pak. Luar biasa ya Bu ya, menggunakan metode pembelajaran discovery learning, kemudian metode ini bertanya jawab, diskusi kelompok. Baik Bu, terima kasih. Kemudian ini Bu ya, pertanyaan terakhir, apa manfaat yang dapat peroleh dari percakapan kita hari ini? Ada manfaatnya di sini, saya dapat gambaran tentang bagaimana mempersiapkan nanti pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, mulai dari modelnya, metodenya, strategi beserta media dan alat peraga yang akan saya sampaikan kepada siswa seperti itu, Pak. Baik, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Selasa minggu depannya pada tanggal 24 Oktober dalam kegiatan observasi pembelajaran. Kita sampaikan kepada Ibu bahwa setelah kegiatan observasi pembelajaran nanti kita akan kembali melakukan percakapan pasca observasi yang dihadiri oleh Bapak pengajar praktik ya Bu ya. Terima kasih waktunya Bu. Sekira cukup. Saya juga mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu baca doa. Silakan ketua kelasnya. Siapkan. Siap. Tepuk jari satu tutup, tepuk jari dua wah, tepuk jari tiga kak, tepuk jari empat kak, tepuk jari lima kak, bertepuk semua, luruskan kaki dan mulai berdoa. Kita sudah berdoa. Terlebih dahulu Ibu akan absen dulu ya. Pada hari ini bagaimana? Ada yang sudah hadir? Hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum itu anak-anak, di sini kita akan belajar mengenai tentang norma. Sebelum itu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini di mana nantinya anak-anakku dapat memahami dan menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, silakan naikkan bukunya. Kemudian terlebih dahulu sebelum itu silahkan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Jadi nanti di sini Ibu akan bagi dua kelompok ya. Siapa yang suka melihat gambar? Oke, Ibu sudah kelompokkan. Ini adalah kelompok visual yang suka melihat gambar sambil dia belajar. Yang suka mendengarkan sambil belajar. Oke, ini adalah kelompok auditori ya. Dia akan belajar sambil mendengarkan. Baik. Nah, kalau begitu perhatikan video yang akan Ibu tampilkan di depan. Kehidupan. Ayo kita simak penjelasannya. Apa yang terjadi di dunia? Ada aturan. Nah, kalau perhatikan.
baik. Nah, jadi di dalam video ini ada tentang beberapa, yaitu pertama, apa itu norma? Norma itu apa? Kaidah. Yang lagi apa? Aturan. Pedoman. Bagus. Berikan tepuk tangan buat anak. Yang hebat ya. Nah, baik. Norma itu adalah aturan, kaidah ataupun pedoman yang harus kita taati dan patuhi. Nah, di sini tadi anak-anakku telah melihat ada berapa macam-macam norma? Empat. Apa saja itu? Di sini di video sudah ditampilkan lengkap dengan pengertian beserta contohnya. Nah, di sini anak-anakku nanti masing-masing kelompok ya, kelompok visual dan kelompok auditori. Ibu akan berikan masing-masing fasilitas untuk mengerjakan tugas secara per kelompok. Nah, jadi di sini untuk kelompok visual, Ibu akan bagikan beberapa gambar, di mana di sini nanti gambarnya serta keterangannya Ibu acak. Kemudian anak-anakku sendiri yang menemukan sendiri ya. Yang mana di sini norma agama, norma hukum, norma kesopanan dan norma kesusilaan. Baik, silakan sudah lengkap bahannya. Ya, sudah ada lem. Silakan anak-anakku tempel. Oke, terima kasih. Tempel berdasarkan kelompoknya. Mulai dari silakan ya Ibu acak ini keterangannya. Nah, anak-anakku silakan kamu acak sendiri. Temukan sendiri yang mana termasuk norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan norma hukum. Silakan diskusi dengan kelompoknya ya. Nah, baik. Untuk kelompok auditori, fokusnya dengan pendengarannya. Jadi, Ibu akan berikan di sini, perhatikan video. Ibu akan putarkan video. Lalu anak-anakku silakan dengarkan. Ya, baik. Untuk kelompok auditori ya, tugasnya di sini. Dengarkan dengan baik. Kids, ada 4 macam norma dan contohnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelompok Menurut auditori, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat. Norma sendiri digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai. Jika ingin hidup harmonis, maka harus memahami aturan atau ketentuan norma yang ada dalam masyarakat. Lalu, apa saja macam norma menurut bidangnya dan contohnya ya? Yuk kita cari tahu bersama. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Norma agama. silakan. Perhatikan ya. Norma agama adalah kumpulan kaidah serta peraturan hidup untuk manusia kids. Sumber peraturan tersebut dari wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, ada beberapa contoh norma agama, antara lain menjalankan kepercayaan agamanya dengan baik, saling menghormati kepercayaan orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk sanksi dari norma agama akan diberi setelah manusia meninggal dunia atau akhirat. Pelanggar norma agama di dunia akan menyesal hati, nggak nyaman, dan karma buruk. Norma kesusilaan. Untuk yang belum tahu, norma kesusilaan berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Norma ini merupakan peraturan yang dibuat oleh hati nurani manusia. Selain itu, norma kesusilaan menentukan mana yang baik dan buruk berdasarkan kebaikan yang ada dalam diri seseorang. Contoh dari norma kesusilaan antara lain selalu berkata jujur, mengembalikan dompet yang ditemukan di jalan kepada pemiliknya, mengerjakan ujian sekolah dengan jujur, sikap ramah bertetangga, dan menolong orang yang kesulitan. Sanksi yang diterima jika melanggar norma kesusilaan adalah dikucilkan dari masyarakat. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan berkaitan dengan sopan santun, tetap ramah atau adat istiadat. Norma yang satu ini muncul karena kebiasaan yang timbul di tengah masyarakat. Contoh norma kesopanan antara lain menggunakan pakaian yang layak dan sopan, menjaga tutur kata, bertamu dengan sopan,
sembarangan dan memotong pembicaraan orang lain. Jika melanggar, bisa mendapat sanksi sesuai adat dan tradisi yang diberlakukan atau dikucilkan dalam lingkungan. Norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam hidup masyarakat. Norma yang satu ini dibuat oleh Badan Kelompok auditori silakan tuliskan contoh norma. Kalian gunakan di depan Contoh videonya. hukum antara Silakan lain tuliskan wajib membayar norma. pajak, gak melakukan tindak korupsi, Yang ada di video gak membuat berdasarkan kejahatan, tadi silakan mentaati peraturan tuliskan. lalu lintas. Seseorang yang melanggar akan mendapatkan hukuman seperti denda atau bahkan kurungan penjara. Nah, itu tadi macam norma dan contoh yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini dulu ya videonya. Baik, bagaimana kelompok auditori? Sudah jelas? Nah, jadi silakan tulis, nanti perwakilan kelompok Ibu akan panggil ke depan untuk presentasekan dari hasil dari kerja kelompoknya bersama-sama melalui indera apa yang digunakan? Pendengaran. Kita lihat kelompok visual bagaimana, sudah selesai? Oke, bapak. Sudah. Sisa satu ya. Jadi siap-siap bentuk persentase masing-masing kelompok. Ya, sudah. Sudah selesai kelompok visual? Sudah, baik. Jadi Ibu akan panggil masing-masing kelompok ke depan perwakilan untuk mempresentasekan hasil dari kerjasamanya di kelompoknya ya. Kita mulai dari kelompok visual. Silakan membawakan hasil persentasenya. Boleh dibantu temannya pegang ke depan. Ya, silakan disuarakan untuk temannya. Nah, begitu juga yang lain, silakan kelompok yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok visual akan menjelaskan Ya, macam-macam norma. Memperlihatkan Jangan lupa like, komen, subscribe. yang pertama. norma agama dan ini adalah contoh norma kesopanan. Ya. Yang ketiga adalah contoh norma kesusilaan. Oke. Dan gambar terakhir adalah contoh norma hukum. Ya. Baik, silakan tutup. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan diambil ya hasil diskusi kelompoknya. Bagaimana kelompok auditori? Sudah? Sudah ya? Silakan Nanaku Elia ke depan. Ya, silakan presentasekan. Oke, silakan ke depan sini. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok auditori yang akan mempresentasikan hasil kerjasama dengan kelompok. Contoh norma. Ya. Contoh norma agama seperti beribadah sesuai kepercayaan, tidak berbohong, tidak membunuh, tidak mencuri dan tidak mengguli. Ya. Contoh norma kesusilaan seperti bicara yang santun kepada orang yang lebih tua, menggunakan pakaian yang ada. Contoh norma kesopanan untuk menghormati orang yang lebih tua. Oke. Dan contoh norma hukum seperti menaati aturan kelas, menaati aturan lalu lintas. Sekian presentasi dari kelompok auditori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi itulah tadi ada dua kelompok yang
kelompok visual ya, sudah menempelkan yang mana termasuk norma, agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum melalui dengan gambar. Sedangkan kelompok auditori tadi dia akan menuliskan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dari cara dia mendengarkan video yang ada yang tadi ditampilkan. Nah, sekarang karena anak-anakku sudah menyelesaikan tugas kelompok, masih semangat? Masih. Bagaimana kita tepuk semangat dulu? Ayo, tepuk semangat. Oke, masih ada yang ingat lagu macam-macam norma? Masih. Jadi sebelum itu ibu akan menyanyi bersama macam-macam norma. Satu, dua, ya. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma jawabannya ya, tulis nama. Ini ibu bagikan lembar jawaban. Lembar jawaban di sini. Langsung tulis nama Kak. Ya. Tulis namanya. Tulis nama tak di sini deh. Tulis nama kemudian jawab. Di sini Bayu. Oke. Begitu juga kelompok auditori. Di sini ada soal. Ya, ada soalnya, nomor masing-masing mengerjakan secara per orang, tulis nama tak di atas dan jawab di. Langsung saya tulis nama lagi. Sudah dapat semua? Ya. Silakan tulis nama, kerjakan dengan tenang. Ini tugas per orang ya, tadi kan per kelompok. Langsung tulis jawabannya berdasarkan soal yang dibagikan. Ya, langsung saja tulis. Nomor satunya, oke, nomor 2 lagi. Jadi pertanyaannya itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini ya.
kelompok sini setelah selesai. Ya, oke, ada selesai. Oke. Mana yang lain? Sudah ya? Nah, terus satu lagi. Kamu sudah, Oke? Oke, tapi sudah. Lain? Sudah ada Reva? Oke. Jadi kita kumpul di belakang periksa ya. Oke. Mana sudah Roma? Ya, sudah. Berdi. Oke. Ayo. Selesai ya. Selesai sudah. Jadi buat visualnya kembali. Oke. Bagaimana kelompok sini? Oke, Sophie selesai. Apa lagi? Deal. Sudah. Apa lagi? Oke. Dibuat kembali soalnya ya. Baik. Jadi aku sudah mengumpulkan tugas yang di videonya, lembar kerjanya mengenai tentang norma. Nah, baik. Jadi pelajaran kita pada hari ini tadi adalah mengenai norma. Apakah ada di antara anakku di sini yang masih mengingat apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Ayo, siapa yang bisa? Aratika apa? Norma. Ada yang lain? Reva, pengertian norma ya, bagus. Ya, hukuman sanksi ya. Apalagi nih ya? Sifat-sifat norma. Bagaimana? Ya, macam-macam norma. Tepuk tangan dulu semua. Bagus. Jadi anak-anakku sini sudah belajar mengenai apa itu norma, macam-macam norma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa tadi macam norma? 4. Apa itu? Siapa masih ingat? Norma hukum. Bagus. Nah, bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Baik. Bagaimana pelajaran kita pada hari ini? Terus lagi.
aku akan mendesain atau menggambar yang mana di situ termasuk norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta norma hukum. Jadi yang dipilih lagi adalah kreativitas anak-anakku dalam menggambar macam-macam norma. Jadi tugasnya apa? Membawa kertas apa? Yang jelek masing-masing, satu per orang ya. Oke, baiklah sebelum ibu akhiri pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu saya mempersilakan ketua kelas untuk menutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas. Tepuk jari satu tuh, tepuk jari dua wah, tepuk jari tiga tepuk jari empat tepuk jari lima, tepuk semua, dudukkan hati dan mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka fardudahu ilayya inda hajati walakan sanihi ya rabbal alamin. Amin. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Isna, selamat siang Bapak Anita. Alhamdulillah, sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya atas nama Firman, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Borneo. Kali ini Bu, kita akan bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi pembelajaran yang telah dilaksanakan ya. Sebagaimana penyampaian sebelumnya bahwa setelah saya melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu mengenai observasi coaching dalam supervisi akademik, ini tiba saatnya saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran yang Ibu telah laksanakannya. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Oke, sehat. Izin Pak, Bapak pengajar praktik. Baik, setelah Ibu melaksanakan tadi kegiatan pembelajaran, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaannya terkait pembelajaran yang kita laksanakan tadi. Ini bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah senang, lega bisa menyelesaikan pembelajaran di kelas dengan sangat luar biasa, antusias anak-anak juga. Alhamdulillah. Oh iya, luar biasa sekali dia semangat. Lega, senang. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya Bu, area pengembangan yang telah Ibu lakukan tadi dalam pembelajaran seperti apa, mungkin bisa diberikan gambaran Bu? Adapun area pengembangan yang saya lakukan dalam pembelajaran tadi itu saya mengadakan ada 3 area. Yang pertama itu mulai dari area pengembangan dari segi pengetahuan siswa, di mana pengetahuan ini siswa ini langsung dilibatkan secara langsung untuk bagaimana mereka bisa memahami dan menerapkan norma-norma yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun dalam segi area pengembangan keterampilannya di sini saya menyuruh atau di mana siswa ini bisa melihatkan atau saya berikan segambar pada kelompok visual tadi, lalu saya berikan perintah kepada siswa untuk menempelkan yang mana di sini termasuk norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan. Dan area yang terakhir itu dari segi sikapnya. Di sini saya menilai sikap kedisiplinan siswa dalam melakukan kerjasama dalam kelompoknya. Iya, luar biasa sekali ya apa yang telah dilakukan tadi. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya ya di terkait yang tadi. Menurut Ibu, hal-hal baik apa yang telah Ibu lakukan tadi dalam kegiatan pembelajaran? Ada pun hal baik yang saya lakukan dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran itu saya sudah lakukan secara berdiferensiasi sesuai dengan keinginan yang saya inginkan, di mana saya bagi secara 2 kelompok tadi. Alhamdulillah sudah sesuai dengan jalannya.
semuanya. Kemudian dengan media yang saya gunakan berdasarkan kebutuhan belajar siswa, saya berikan beberapa gambar dan saya sediakan juga alat speaker untuk bagi kelompok auditor untuk mendengarkan. Dalam pembelajaran tadi tentu ada yang baik ya yang dilaksanakan dan tidak mungkin kemungkinan hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi menurut Ibu hal apa lagi yang perlu diperbaiki dari pembelajaran Ibu tadi? Iya, baik, terima kasih Pak. Adapun hal yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran saya yaitu lebih melibatkan siswa secara keseluruhan untuk bertanya jawab, aktif dalam membicarakan bagaimana caranya untuk menempelkan atau menerapkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Pelibatan siswa secara aktif secara menyeluruh. Jadi itu yang perlu diperbaiki Bu terkait bagaimana melibatkan siswa secara aktif keseluruhan bagi semua siswa. Kemudian selanjutnya ini perubahan yang akan dilakukan nanti Bu, ketika mengajar di berikutnya atau di hari berikutnya. Ada pun perubahan yang akan saya lakukan. Saya lebih mengusung lagi strategi atau alat peraga yang lebih menantang, yang lebih menarik untuk siswa dalam melakukan pembelajaran. Selain media atau alat peraga, saya juga akan memberikan sedikit seperti memberikan ice breaking yang terkait dengan pembelajaran. Masih bagus ya Bu. Jadi mengenai rencana perubahan ini apa bisa dipertanggungjawabkan gitu Bu? Insya Allah Pak. Iya baik. Saya kira cukup Bu untuk kegiatan tanya jawab pasca observasi yang telah dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang diberikan menyampaikan hasil pembelajaran yang dilaksanakan tadi. Sebelum saya ucapkan terima kasih, kemudian pada kegiatan kali ini saya akan meminta Bapak PP untuk memberikan refleksi terkait kegiatan pasca yang telah kami lakukan hari ini. Kami persilakan kepada Bapak pengajar praktik. Bapak SPD silakan. Terima kasih Pak Sirwan terkait dengan kegiatan pasca yang sudah dilaksanakan. Berdasarkan pengamatan saya, ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin ini menjadi keterampilan kepada juga dalam observasi dalam kegiatan observasi itu kita dapat menganalisa observasi dan sebagainya. Tentu dalam hal ini mungkin untuk lebih belajar lagi keterampilan kita untuk kita harus melakukan hal-hal ini sesuai mungkin adalah kegiatan observasi. Saya rasa demikian Pak Sirwan, terima kasih atas waktunya dalam kegiatan observasi ini. Saya sudah mengamati, alhamdulillah cukup bagus apa yang sudah dilakukan terkait dengan pasca observasi. Demikian Pak Sirwan, ibu kami dari Arek. Baik, terima kasih kepada Bapak pengajar praktik, Bapak SPD, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sinapati atas waktunya telah memberikan jawaban terkait kegiatan pasca observasi pembelajaran. Jadi demikian kegiatan pasca kali ini. Saya atas nama Suherman SPD, Jalan Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bone, mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bapak Ibu. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.